juga yang beranggotakan saya, Anindya Arlisyandana. Saya Faisal Yasmin. Saya Sarjana Putri Rahmadani. Pada kesempatan kali ini, kami akan berbagi pengalaman seru selama studi budaya ke Bali. Dalam vlog ini juga kami akan mengenal lebih dalam mengenai keindahan alam, Kekayaan budaya dan tradisi masyarakat Bali. Selamat menyaksikan. Studi budaya ini dilaksanakan sebagai bagian dari pembelajaran untuk mengenalkan siswa pada keberagaman budaya Indonesia. Melalui kegiatan ini, kami tidak hanya berwisata, tetapi juga memahami nilai-nilai budaya yang diwariskan turun-temurun oleh masyarakat Bali. Tujuan kegiatan ini adalah memperluas wawasan, menguatkan rasa cinta tanah air, serta mengajarkan kami untuk menghargai tradisi dan juga kearifan lokal yang menjadi bagian penting dari identitas bangsa. Halo semuanya. Sekarang kita udah hari pertama di Bali. Halo semuanya. Sekarang kita ada di Tanah Lot. Yeay. Belakang sana ada belakang kita pantai. Pemberhentian pertama kami adalah Pura Tanah Lot yang dikenal sebagai pura terbesar dan paling suci di Bali. Di sini, kami belajar bahwa pura bukan hanya sekedar tempat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan spiritual masyarakat. Kami melihat langsung bagaimana umat Hindu menjaga kesucian tempat ini dan melaksanakan ritual dengan penuh kehikmatan. Di Tanah Lot, kami menyaksikan pura yang berdiri kokoh di atas batu karang. Pemandangannya luar biasa indah, dan kami belajar bagaimana kepercayaan masyarakat Bali yang sangat terhubung dengan alam. Selanjutnya, kita melakukan perjalanan menuju ke destinasi kedua kita di hari pertama, yaitu Tanjung Benoa. Sesampainya di Tanjung Benoa, kami menuju ke Pulau Penyu menggunakan perahu. Halo semuanya, hari ini kita udah ada di destinasi kedua kita, yaitu di pantai Tanjung Benoa. Dan sekarang kita lagi nunggu kapal buat ke Pulau Penyu. Tungguin keseruan kita ya. Hai guys, nah ini kita sekarang dapat roti. Ini untuk Kasih makan penyunya ya Iya. kayaknya. Nanti kita lihat gimana cara ngasih makannya. Ternyata roti yang kami dapatkan itu untuk memberi makan ikan yang ada di selama perjalanan menuju ke Pulau Penyu. Di sini, kelestarian alamnya terutama di habitat laut masih terjaga, sehingga masih banyak terdapat ikan-ikan kecil. Nah, di Pulau Penyu, kami melihat berbagai ukuran penyu dari yang kecil, yang sedang, sampai yang besar. Selain itu, di Pulau Penyu ini terdapat beberapa hewan lain, seperti burung kakak tua, kelelawar, ular, dan beberapa hewan lainnya. Halo semuanya. Jadi Sekarang kita ada di Pulau Penyu. Nah, di belakang kita ada penyu yang sudah besar-besar. Coba lihat. untuk penyu yang udah besar-besar itu kita bisa kasih makan sama bisa kita elus guys. Itu naik. Halo teman-teman.
Jadi sekarang kita sudah ada di wisata ketiga di hari pertama di Bali. Ya betul sekali. Ini belakang kita itu adalah Pantai Melasti ya teman-teman. Pantainya tuh bersih, terus jadi ini tuh pantainya kayak clear area gitu Iya, ya. Jadi karena- udah nggak ada pedagang lagi. Betul, karena kata blinya menurut bahasa Sanskerta, Melasti itu artinya bersih, suci. pensucian. Iya betul sekali. Jadinya pantainya bersih dan bagus banget. Yap. Menjelang sore, kami menyaksikan tari kecak. Kami menonton tari kecak di Pantai Melasti. Pantai Melasti merupakan pantai yang paling bersih. Tidak ada satupun sampah yang berserakan. Selain itu, menonton tari kecak dengan latar belakang sunset menjadi ciri khas dari pertunjukan tari kecak di Pantai Melasti. Pertunjukan ini benar-benar memukau. Ratusan penari duduk melingkar sambil melantunkan cak-cak-cak yang ritmis, menciptakan suasana dramatis yang sulit untuk dilupakan. Cerita epik Ramayana yang ditampilkan melalui gerakan, suara, dan ekspresi para penari membuat kami merasakan langsung kekuatan seni pertunjukan Bali. Ini menjadi salah satu momen yang paling mengesankan dalam perjalanan kami. Demikianlah pementasan tari kecak di Situ Banda. Di awal hari kedua kami di Bali, kami berkunjung ke desa adat Panglipuran. Kami melihat harmoni kehidupan masyarakat yang masih memegang teguh aturan adat. Rumah-rumahnya tertata rapi di sepanjang jalan yang bersih, mencerminkan kedisiplinan dan nilai kebersamaan yang kuat. Sekarang kita udah ada di desa Panglipuran. Ya, kita belum berangkat apa-apa tapi mengeksplor desa ini. Oke. Jadi sekarang jam berapa teman-teman? Nggak tahu. Nggak tahu jam berapa guys. Cuma ini rame banget, panas banget. Terik. Oh iya, for your information guys, Desa Adat Panglipuran dikenal sebagai salah satu desa terbersih di dunia. Kebersihan dan kerapian yang kalian lihat bukan karena ada petugas khusus, melainkan karena warganya punya aturan adat dan kesadaran kuat untuk menjaga lingkungan. Di Desa Adat Panglipuran ini juga memiliki minuman khas yang bernama loloh cemcem. Loloh cemcem ini merupakan minuman tradisional dari daun cencem yang dicampur dengan kelapa dan juga gula merah. Rasanya manis segar dan dibuat dari bahan alami yang tumbuh di sekitar desa. Jadi, selain indah dan rapi, Desa Panglipuran juga memiliki minuman khas yang unik dan tetap dilestarikan oleh masyarakatnya. Selanjutnya, perjalanan kami juga diisi dengan mampir ke Krishna Oleh-oleh. Kunjungan ke Krishna Oleh-oleh memberikan kami kesempatan melihat berbagai produk kreatif Bali, dari makanan khas hingga kerajinan tangan. Semuanya menunjukkan kreativitas masyarakat Bali. Tempat ini bukan hanya pusat belanja, tetapi juga bukti bagaimana budaya dapat berkembang menjadi potensi ekonomi bagi masyarakat.
Setelah dari kereta oleh-oleh, di Puja Mandala kami melihat masjid, gereja, pura, wihara, dan juga kuil berdiri berdampingan dalam satu kawasan. Pemandangan ini memberikan pesan kuat tentang toleransi. Tempat ini menunjukkan bahwa keberagaman bukan hambatan, tapi kekuatan. Jadi, sore ini kita sedang berada di Jimbaran. Untuk Gala Dinner. Iya, betul sekali. Dress code kita kali ini adalah putih. Ya. Nah, ini view yang bakal kita lihat. Terus ini adalah tempat dimana kita bakal makan-makan bareng-bareng dan menikmati penampilan. Betul. Tapi kita belum tahu ada penampilan apa. Masih surprise ya. Ya, jadi ikutin terus. Menjelang malam pada hari kedua, kami tiba di pantai Jimbaran. Saat matahari mulai tenggelam, suasana pantai terasa hangat dan damai. Kami makan bersama sambil berbagi cerita tentang pengalaman hari itu. Momen sederhana ini membuat kami semakin akrab dan merasa sebagai satu keluarga. Setiap waktu karena era kita tidak panjang. Kunjungan terakhir kami adalah Pura Ulundanu Beratan. Pura yang seolah mengapung di atas danau ini terlihat sangat indah, terutama dengan kabut tipis yang menyelimuti kawasan Bedugul. Di sini, kami belajar bahwa masyarakat Bali memiliki konsep keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan yang disebut Trihita Karana. Filosofi ini menjadi dasar keharmonisan dan juga kehidupan mereka. Jadi ini adalah destinasi terakhir kita di Bali, yaitu di Pura Ulundanu Bedugul. Yeay! Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sekian dari kami. Dadah. Sebelum videonya benar-benar selesai, terima kasih sudah mengikuti perjalanan studi budaya Bali 2025 bersama kami dari kelompok 12. Dari pura yang sakral, tarian khas, hingga desa adat yang penuh dengan tradisi. Perjalanan ini membuat kami semakin memahami betapa kayanya budaya Indonesia dan pentingnya menjaga warisan tersebut. Kami berharap kegiatan seperti ini terus berlanjut agar pelajar dapat belajar langsung dari lingkungan dan masyarakat. Terima kasih kepada para guru, panitia, dan semua pihak yang mendampingi selama perjalanan bersama kami. Banget. Dan kayaknya Arli udah makan. Oh iya, itu Laura. Arli udah makan.